wabarakatuh. Nama saya Zaku Sidiki Al-Khifari dari kelas 5E. Kali ini akan mewawancarai ayah saya yang bekerja sebagai dokter anestesi. Yuk kita temui ayah saya. Assalamualaikum ya. Boleh ada wawancara ayah seputar pekerjaan ayah? Boleh. Sekarang boleh ya? Boleh. Tidak dulu sih. Apa boleh tanya? Apa aja tugas dokter anestesi itu ya? Nah, tugas dokter anestesi itu sebagian besar pada di dua ruangan. Satu, ruangan ICU, ruang rawat inap intensive care yang merawat pasien-pasien kritis, dan satu lagi di ruang operasi. Oh. Di ruang ICU, tugas saya apa aja? Ruangan ICU itu kita merawat pasien-pasien kritis. Ya. Dan dokter anestesi itu bekerja sama dengan dokter-dokter DPJP, dokter penanggung jawab primer yang punya pasien itu sendiri. Kayak pasien stroke itu pasien dari dokter neurologi. Kemudian pasien paru, infeksi paru itu pasien dokter spesialis paru. Pasien giginya tinggi, turun kesadarannya itu yang punya dokter penyakit dalam. Nah, kita bekerja sama dengan spesialisasi yang lain. Nah, tugas dokter anestesi di situ sebagian besar untuk menstabilkan kondisi pasien dari tekanan darahnya, saluran nafasnya. Kalau organ primer, kerusakan dari organ seperti stroke, hemoragi, stroke perdarahan itu biasanya terapinya dari dokter neurologi untuk saraf. Kita bekerja sama dengan mereka. Itu juga dokter anestesi di ICU. Kalau di ruang operasi, apa aja tugasnya? Di ruang operasi dokter anestesi itu bekerja untuk membius pasien. Ruang operasi itu kan pekerjaan dari dokter bedah untuk mengangkat sumber penyakit dari pasien. Contohnya seperti apa? Appendicitis akut, peradangan pada usus buntu. Dokter bedah nggak mungkin bekerja untuk mengangkat appendix yang meradang itu tanpa dibius. Nah, dokter anestesi bekerja untuk membius pasien. Pasien tidak merasakan nyeri sama sekali. Jadi dokter bedah bisa bekerja untuk mengangkat sumber permasalahan penyakit pada pasien. Sejak kapan ayah menjadi dokter anestesi? Ayah mulai sekolah itu tahun 2007 di Fakultas Kedokteran USU, program studi anestesi dan reanimasi pada waktu itu. Tamatnya selesai pendidikan ayah 2011 dan mulai keluar SIP, mulai membius, mulai bekerja sebagai dokter anestesi tahun 2012 di Tebing Tinggi. Mengapa ayah tertarik dengan spesialisasi ini? Satu alasan kenapa ayah suka dokter anestesi tidak perlu punya tempat praktek tersendiri. Duduk, nunggu pasien datang, konsultasi dengan kita. Ayah kan suka gitu. Ayah suka action. Action itu apa? Datang pasien ke ruang kita penuh aksi. Aksinya apa itu? Membebaskan jalan nafasnya, mensupport tekanan darahnya. Nah, ayah suka gitu. Dari dulu sejak saya tamat dokter umum, ayah suka dengan action. Makanya ayah pilih dokter anestesi. Tidak perlu punya tempat praktek, bekerja hanya di ICU dan kamar bedah, ruang operasi. Itu alasan. Di mana saja ayah bekerja? Dokter sekarang itu hanya boleh bekerja di 3 tempat praktek. Saya kerja itu di Rumah Sakit Umum Daerah Kumpulan Pani, Tebing Tinggi, kemudian Rumah Sakit Umum Bayangkara Kota Tebing Tinggi, dan yang ketiga Rumah Sakit Umum RSPMN Pabatu, PTPN. Di sekitar 3 rumah sakit.
Siapa saja yang menjadi tim ayah di ruang operasi? Di ruang operasi itu ada 2 tim. Yang pertama tuh tim dokter bedah. Tim dokter bedah itu ada dokter bedahnya dan perawat bedah. Perawat bedah itu tugasnya membantu dokter bedah pada waktu bekerja di meja operasi. Yang kedua, tim dokter anestesi. Tim dokter anestesi itu ada dokter anestesi dan perawat anestesi. Perawat bedah dan perawat anestesi itu perawat yang punya keterampilan khusus di bidang anestesi. Perawat bedah dia punya keterampilan khusus di bidang bedah, dan perawat anestesi punya keterampilan khusus di bidang anestesi. Itulah tim IT di kamar operasi. Bagaimana suka duka ayah selama merawat pasien? Suka duka banyak sukanya, dukanya nggak ada. Kalau sukanya ya alhamdulillah kita bisa membantu pasien kalau kondisinya jelek, dengan bantuan Allah mengarah ke tempat yang membaik. Kondisi pada waktu masuk seperti di ICU, kesadarannya turun, tensinya rendah, kita sama-sama perbaiki dengan spesialisasi yang lain, dokter penyakit dalam, dokter neurologi. 3-4 hari kita rawat, membaik pasiennya, sadar penuh. Nah itulah suka kita. Dukanya itu kalau pasien itu betul-betul sudah kita maksimal mungkin kita bantu dengan semua upaya kita dari dokter yang lain, dari dokter anestesi, ternyata tidak sembuh. Nah disitulah duka kita. Walaupun sehat, sakit itu semua datangnya dari Allah, ya tetap ada juga sedih kita. Wah kenapa nih pasien nggak sembuh juga? Nah, itulah duka. Sukanya itu yang pasti kita lihat pasien masuk dalam kondisi jelek, keluar dari ruangan kita membaik. Itulah suka. Berapa banyak pasien yang ayah bius dalam satu hari? Ya, tergantung berapa pasien yang terjadwal untuk operasi. Kadang 5, kadang 7, kadang 10, kadang 15, kadang 20, ya Allah. Nggak pasti, rata-rata ya 5-7 pasien setiap harinya, alhamdulillah. Itu satu rumah sakit yang lain. Oke, udah. Yang terakhir, apa pesan-pesan ayah agar bisa menjadi dokter spesialis yang sukses? Yang pertama itu berdoa, sholat, itu yang pertama. Kemudian berusaha, belajar baik, disiplin terhadap waktu, tahu mana kapan kita belajar, kapan kita bermain. Kemudian jangan lupa tetap minta doa dari ibu bapak. Karena doa orang tua itulah yang mengantar kita menuju sukses. Itulah. Okay. Terima kasih atas waktunya ya ayah. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik dan semuanya. Demikian wawancara dengan ayah saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.